Bab 191, Ujian Ilmiah. Dengan percikan tinta, waktu berlalu, dan waktu berlalu dengan tenang di ujung pena, tanpa disadari tanggal 20 Oktober tiba. Pagi-pagi sekali, sebuah area luas ditetapkan di kota Yingtianbei, dan semua bisnis dihentikan. Sederetan besar tenda tertutup menjulang dari tanah, menutupi bagian atas, bawah, kiri, dan kanan, yang kokoh dan kuat, serta dapat melindungi, melawan angin dan hujan. Di sekelilingnya terdapat tembok kayu, kecuali sisi jauh yang kosong sehingga penguji dapat memeriksa calon. Zhu Ping'an mengenakan syal Konfusianisme, jubah biru, batu tinta dan batu tulis dan tinta, serta cangkir air bambu lebar. Menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh petugas akademik beberapa hari yang lalu, dia berada di depan antrian di rumah Anxing. Menurut kantor Yamen dikatakan bahwa siswa senior selalu berada di depan antrian. Fatih baru saja pergi ke tim Feng Yang Mansion untuk mengantri dan menunggu masuk. Meskipun dia telah berhasil mengirimkan hadiah, dia masih sedikit gugup dan khawatir. Sebelum para siswa memasuki ruangan, beberapa pelayan Yamen membawa beberapa keranjang kue dan lauk pauk ke dalam bilik. Ini adalah makanan untuk Zhu Ping'an dan rekan-rekannya selama ujian ilmiah. Petugas akademik Zhao Wenhua, guru Zhao dan beberapa pejabat lainnya mengenakan seragam resmi dan duduk di platform tinggi di bagian paling utara tenda. Ada lampu terang di depan mereka, dan ada teh serta beberapa buah-buahan dan sayuran musiman. Zhu Ping'an tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa pengkhianat terkenal dalam sejarah ini dari kejauhan, jadi dia menyerah hanya dengan sekali pandang. Lebih dari 20 sersan dengan pedang di luar tersebar di tikar tenda, berdiri dengan pedang di punggung mereka. Lebih dari 10 pejabat pemerintah berdiri di depan pintu untuk memeriksa siswa yang masuk. Kecuali pena, tinta, batu tinta dan botol air, sisanya tidak diwajibkan. Mereka diperbolehkan membawa. Sesuai peraturan, Zhu Ping'an dan seluruh siswa membuka ikatan jubahnya hingga memperlihatkan pakaian dalam mereka. Mereka memegang pulpen, tinta, kertas, batu tinta dan botol air di satu tangan dan kaus kaki di tangan lainnya. Menunggu dua pejabat pemerintah untuk mencari. Zhu Ping'an berada di depan, dan setelah 5 bersaudara di depan selesai mencari, tibalah gilirannya. Sejujurnya, saya tersentuh oleh 2 pria bertubuh besar. Masih sedikit gugup. Setelah berhasil melewatinya, Zhu Ping'an mengenakan kaos kaki dan sepatu lalu memasuki booth. Ada seorang instruktur di dalam yang memeriksa identitas Zhu Ping'an. Setelah verifikasi selesai, seorang pejabat pemerintah membawa Zhu Ping'an ke tempat duduknya. Kursinya sangat sederhana, dengan meja dan kursi dan tidak ada yang lain. Semua kursi kandidat menghadap ke selatan, membelakangi penguji, dan jarak antara kedua meja sekitar 4 kaki. Ada koridor di depan tempat duduk. Ada 2 tong besar yang tenggelam di kedua sisi koridor, tapi untungnya jauh dari Zhu Ping'an. Setelah hampir semua siswa masuk ke dalam ruangan, kertas ulangan dibagikan, petugas Yamen membagikan kertas ulangan kepada siswa satu persatu. Kertas ulangan tersebut dijahit dengan stempel petugas akademik dan nomor seri. Kertas ulangan di tangan Zhu Ping'an memiliki nomor seri Lin San No. 7. Nomor seri ini ditulis secara acak oleh petugas akademik. Terdapat ruang kosong di bawah nomor seri untuk penulisan nama. Berdasarkan pengumuman yang dibuat beberapa hari lalu, Zhu Ping'an menulis nama dan informasi pribadinya di bawah ini. Zhu Ping'an, seorang siswa di Kabupaten Huaining, berusia 13 tahun dan belum lulus ujian kekaisaran. Dalam ujian ilmiah, Anda perlu menuliskan nama Anda. Ini perbedaan penting dengan ujian Tongsheng, ujian provinsi, dan lain-lain. Kalau ada namanya pasti ada ambiguitas. Tetapi, orang-orang pada umumnya tidak akan berani melakukan hal semacam ini, dan Jin Yiwei serta Dongchang juga bukan vegetarian. Kalaupun ada, pasti akan terbatas pada lingkup terkecil saja, dan butuh biaya besar untuk mengangkat seorang pejabat akademik. Jika semua kuota dialokasikan dengan cara ini, para pelajar akan marah dan mendapat masalah dengan penjaga pabrik atau sensor atau kaisar, dan mereka tidak akan punya apa-apa untuk dimakan. Setelah gendang Yamen dibunyikan sebanyak 3 kali, seorang pelayan Yamen berjalan mondar-mandir sambil memegang tanda bertuliskan judul di atasnya. Selain itu,
Beberapa panitera membacakan judul tersebut dengan lantang untuk memastikan bahwa mereka yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang buruk pun dapat memahami judul tersebut. Hanya ada 2 pertanyaan, satu tentang esai 8 bagian dan satu lagi tentang strategi. Zhu Ping'an segera menyalin kedua pertanyaan itu dengan rapi di atas kertas. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Zhao Wenhua memiliki karakter yang sangat buruk, prestasi sastranya masih cukup tinggi. Catatan sejarah yang ditulisnya bahkan telah dimasukkan dalam Siku Kuansu. Sejauh menyangkut kedua pertanyaan ini, standarnya masih sangat tinggi. Judul esai berkaki 8 adalah sebagai berikut, sang guru berkata kepada Yan Yuan, jika kamu menggunakannya, kamu akan melakukannya, jika kamu meninggalkannya, kamu akan menyembunyikannya. Tetapi kamu dan aku adalah suami. Judul esai 4 bagian, dan judulnya bukanlah pertanyaan yang sulit. Cukup memuaskan. Sebuah topik. Namun, sulit untuk menulis esai 8 bagian ini. Topik ini berasal dari teks asli 4 buku itu adalah diskusi antara Konfusius dan muridnya Yan Hui tentang 2 pilihan hidup para sarjana kuno. Bagus, tapi tidak mudah. Kalimat ini kira-kira sama dengan ketika Konfusius memuji Yan Hui kepada Yan Yuan, jika Anda dapat menunjuk saya akan mempromosikan cara mengatur negara dan membawa perdamaian ke dunia. Jika Anda tidak dapat menggunakan saya, simpanlah rahasia mengatur negara. Dan ruang lingkup tidak dapat diperluas atau dipersempit sesuka hati, seperti halnya menggali sumur, ketebalannya harus sama dari kepala sumur hingga ke bawah. Topik ini hanya dapat membahas Yang She Xingsang, Konfusius Yan Hui dan Kong Duyan. Oleh karena itu, dalam hal ini, tidak mudah untuk menonjol di antara ribuan orang ini dan menulis esai 8 bagian ini dengan baik kehidupan sebelumnya, dan menambahkan pemahamannya sendiri. Zhu Ping'an mengangkat sudut mulutnya dan menjadi percaya diri. Dia menulis kalimat pertama dengan sapuan penuh penanya. Disarankan bagi seorang bijak untuk menyembunyikan rahasianya, hanya untuk menunjukkannya kepada mereka yang mampu. Petik 2. Kalimat pertama ini disebut pemecahan pertanyaan dalam esai 8 bagian. Ini adalah bagian terpenting dari esai 8 bagian. Baik artikel ditulis dan tinggi atau tidaknya skor tergantung pada kalimat ini. Syaratnya memecahkan pertanyaan tidak dapat diulangi dengan judulnya. Tetapi dia juga harus merangkum arti dari pertanyaan tersebut. Zhu Ping'an sangat puas dengan solusinya. Dengan kalimat ini saja, pemeriksaan ilmiahnya hampir seperti mencari sesuatu. Mengacu pada Konfusius, dan Neng, mengacu pada Yan Hui, mengacu pada Xingsang yang sesuai. Kata, tampilan mikro, tidak hanya mencerminkan hubungan guru-murid Kong Yan, tetapi juga menyoroti pemahaman Yan Hui. Setelah menyelesaikan masalahnya, Zhu Ping'an sangat puas. Zhu Ping'an mencelupkan kuas ke dalam batu tinta, lalu melanjutkan menulis judul, awal ceramah. Tibi. Tidak mudah mengatur perilaku dari orang suci, dan itu dimulai dengan kemunculan anak itu. Anda dapat berbicara dengannya. Oleh karena itu, dikatakan bahwa pengalaman hidup hanya dapat diperoleh dengan mendengarkan orang lain dalam 1 atau 2 cara. Mereka yang berusaha untuk melampaui batas seringkali tetapi jarang. Anda boleh saja percaya diri, tetapi Anda mungkin sendirian dan tidak punya apapun untuk dibagikan. Dan Anda mungkin sendirian dan tidak punya apapun untuk diajak bicara. Artinya, lagu-lagu yang dia percayakan kepadaku dapat disesuaikan dengan kebutuhanku, dan aku beruntung memiliki kata-kata untuk mengungkapkannya kepada kalian sekarang. Petik 2. Ada suami seperti itu, tapi aku dan kamu juga suami, dan ketika saatnya tiba kembali, aku akan bahagia dan memahaminya dalam diam. Tulisan Zhu Ping untuk esai 8 bagian ini hampir dapat digambarkan sebagai sumber pemikiran sastra, dan tulisannya seperti air mengalir. Dia tidak menambahkan poin apapun dan menyelesaikannya sekaligus. Ketika dia selesai menulis 8 bagian ini esai, masih ada calon di dekatnya yang belum mulai menulis. Saat ini, saya sedikit haus, tetapi Zhu Ping'an masih tidak tahan untuk minum air dilarang keras selama ujian ilmiah. Meskipun ada server teh di ruang ujian ilmiah, Anda tidak boleh meminumnya, betapapun hausnya Anda tidak boleh minum air penguji di platform tinggi. Sekalipun tidak dianggap curang, nilai ujianmu akan diturunkan,
tidak peduli seberapa bagus kamu menulis ujung lidahnya dan menahannya. Belum terlambat untuk minum air selama istirahat, tapi dia tidak bisa merusak karirnya di ujian kekaisaran untuk dilanjutkan. Bab 192 sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Setelah istirahat sejenak, Zhu Ping'an melanjutkan membaca soal kebijakan kedua. Faktanya, dibandingkan dengan ujian provinsi, jumlah soal dalam ujian ilmiah ini berkurang sekitar 4/5, seperti yang bisa Anda ketahui hanya dengan melihat pada ujian ilmiah. Pertanyaan kebijakan kedua. Biasanya ada 4 soal kebijakan dalam ujian pedesaan, tetapi ada juga 3 atau 5 soal, tetapi ujian ilmiah ini hanya memiliki 1 soal kebijakan. Judul esai kebijakan ini juga relatif pendek, tidak sepanjang esai kebijakan pemeriksaan kekaisaran. Judulnya adalah sebagai berikut. Jika Anda menggunakan hukum untuk menunjukkan otoritas, Anda akan mengetahui kebaikan Anda jika Anda mengikuti hukum. Batasi pada bangsawan, jika Anda menambahkan bangsawan, Anda akan tahu kehormatan. Teori kebijakan ini berasal dari metode membalas, Zhuge Liang dari 3 kerajaan. Artinya ketika undang-undang digunakan untuk menciptakan pencegahan, masyarakat akan merasa diuntungkan ketika undang-undang tersebut diterapkan. Gunakan gelar untuk menunjukkan status, dan orang akan merasa terhormat ketika mereka dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Artinya reward dan punishment sudah jelas, yang dianalisis secara menyeluruh pada generasi selanjutnya. Zhu Ping'an bisa menulis beberapa versi segera setelah dia melihat judulnya. Namun, justru karena banyaknya jawaban di benaknya sehingga sulit memutuskan mana yang akan digunakan. Setelah menggabungkan dan menghapus banyak jawaban di benaknya, Zhu Ping'an mengambil penanya dan mulai menulis dengan rapi dan hati-hati rancangan makalah. Itu adalah kekuasaan Tuan untuk memberi penghargaan dan menghukum. Jika penguasa tidak memberikan bantuan kecil dan rakyat tidak memiliki harapan yang tinggi, maka pemerintah dan masyarakat harus jelas dan serius, maka kedua sisi penghargaan dan hukumannya harus diatur dengan tegas. Alangkah baiknya jika hukumnya benar, dan dikatakan bahwa jika Anda menggunakan hukum, Anda akan tahu kebaikannya. Jika Anda membatasinya pada judulnya, Anda akan tahu kehormatannya. Petik 2. Setelah selesai menulis, Zhu Ping'an semakin puas dengan artikel yang ditulisnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat, inilah pemeriksaan ilmiahnya. Jika tidak ada yang lain, itu akan baik-baik saja. Tinta di atas meja hampir habis. Zhu Ping'an meletakkan kuas pada dudukan di samping meja, mengambil batu tinta ke samping, dan mulai menggiling tinta. Mengenai penggilingan tinta, orang dahulu punya pepatah, giling tinta perlahan dan jilat pena dengan kuat. Menggiling tinta secara halus artinya tidak sabaran dan tidak menekan batang tinta terlalu keras. Orang dahulu mengatakan bahwa saat menggiling tinta, yang paling tepat adalah meminta gadis dari kamar kerja untuk menggilingnya. Setelah Zhu Ping'an mengambil batu tinta tersebut, dia meletakkan jari telunjuknya di atas tinta tersebut. Pegang strip tinta di antara ibu jari dan jari tengah di kedua sisinya. Mulailah menggiling, tekan sedikit lebih keras, dan putar dengan lembut dan merata. Tinta kuno digosok ringan dan diisi dengan wewangian, dan rendaman baru di batu tinta bersinar terang. Tinta yang dibawakan Zhu Ping'an adalah tinta hui yang dibelinya secara khusus. Tinta itu sangat bagus sehingga dia enggan menggunakannya. Jika tinta digiling dengan baik, suaranya halus, dan jika tinta digiling dengan buruk, suaranya kasar. Sampai Zhu Ping'an selesai menggiling tintanya, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Itu memang mengeluarkan aroma tinta yang samar. Setelah tinta digiling, Zhu Ping'an meletakkan batu tinta di satu sisi, diistirahatkan beberapa saat, dan menyesuaikannya ke kondisi terbaik. Lalu dia mengambil kuasnya, salin draft pada lembar jawaban tanpa gangguan dan berkonsentrasilah padanya. 1 pukulan. Kalau dilihat, ia seperti seekor kuda bebas yang terbang ke langit dan terbang menjauh. Ia juga seperti seekor naga yang terbang di langit, bergerak-gerak, datang dari ketiadaan. Kembali ke kehampaan lagi, dorongan vitalitas primitif yang hampir gila ini mengandung aura alam semesta. Esai berkaki 8. Makalah kebijakan, diselesaikan dalam sekali jalan. Zhu Ping'an selesai menyalin kertas ujian dan memeriksanya 2 kali. Dia sangat puas. Tidak ada satupun kesalahan administrasi di seluruh teks,
dan fontnya hampir dalam kondisi terbaiknya. Saat ini, seseorang telah menyerahkan kertas tersebut. Zhao Wenhua, petugas akademis di platform tinggi di utara, sepertinya memiliki pertanyaan, tetapi Zhu Ping'an tidak berani melihat ke atas, ke kiri, dan ke belakang. Ujian ilmiahnya sama dengan ujian tahunan, aturan ujiannya sangat ketat, jika melihat sekeliling, meregangkan tubuh, menguap dan perilaku tidak senonoh lainnya akan dicatat oleh tutor atau instruktur di platform tinggi baik atau buruk, mereka semua akan diturunkan pangkatnya. Setelah memeriksa dan memastikan kebenarannya, Zhu Ping'an mengulurkan tangan dan meminta instruksi untuk menyerahkan kertas tersebut. Setelah beberapa saat, seorang petugas datang untuk memeriksa dan menerima kertas ujian. Setelah memeriksa informasi pribadi kertas ujian Zhu Ping'an, dia mencapnya, lalu menyimpan kertas itu, dan memberi isyarat kepada Zhu Ping'an untuk pergi ke Beitai bersama dia untuk menyerahkan makalahnya. Karena Zhu Ping'an menyerahkan makalahnya lebih awal, hanya ada 3 atau 5 orang yang menyerahkan makalahnya saat ini, dan semua kandidat yang hadir memandangnya ke samping. Pada saat ini, ada peserta ujian di atas panggung yang sedang menyerahkan kertasnya. Petugas yang memimpin Zhu Ping'an membawa Zhu Ping'an ke sisi di bawah platform tinggi dan menunggu kandidat sebelumnya selesai menyerahkan kertasnya. Pada saat ini, Zhu Ping'an dapat dengan jelas melihat Zhao Wenhua, pejabat akademis di platform tinggi. Ini adalah menteri pengkhianat yang terkenal dalam sejarah. Dari penampilannya, tidak ada jejak Zhao Wenhua sebagai menteri pengkhianat pria berusia sekitar 50 tahun. Pejabat parubaya dengan wajah berkarakter Tionghoa dan janggut standar terlihat lembut dan serius, serta terlihat adil dan bertanggung jawab. Namun, Zhu Ping'an tidak tertipu dengan penampilannya. Tuan Zhao hanya menyembunyikannya dengan baik. Karena tidak banyak orang yang menyerahkan makalah mereka saat ini, Zhao Wenhua langsung menilai makalahnya. Pria di depan Zhu Ping'an datang untuk menyerahkan makalahnya dengan percaya diri, tetapi dia turun dari panggung dengan wajah pucat. Karena Tuan Zhao Wenhua dan Tuan Zhao langsung menunjukkan kekurangan pada kertas ujiannya dan memberinya kelas kedua. Meskipun kelas 2 adalah hasil yang sangat bagus, itu juga berarti dia akan melewatkan ujian provinsi. Tempat dalam ujian provinsi hanya sedikit, dan hanya juara pertama yang menang. Setelah bapak ini turun dari panggung, ia digiring ke pintu dan bertemu dengan orang-orang yang telah menyerahkan surat-surat di hadapannya. Ia menunggu hingga jumlah orang yang menyerahkan surat-surat itu mencukupi, barulah mereka semua dibebaskan bersama-sama. Setelah pria itu selesai menyerahkan surat-suratnya, Zhu Ping'an mengikuti petugas ke panggung untuk menyerahkan surat-suratnya. Dia membungkuk dan berjalan ke meja tempat Tuan Zhao duduk di atas panggung, dan berlutut untuk menerima instruksi. Masyarakat feodal yang jahat ini, berlututlah pada adikmu. Masih berlutut sebagai pendeta pengkhianat. Zhu Ping'an berlutut di depan beberapa kasus, tampak penuh hormat dari luar, tetapi dia sudah mengeluh di dalam hatinya. Hei, murid ini masih sangat muda. Tuan Zhao Wenhua dan Tuan Zhao sedikit terkejut ketika mereka melihat Zhu Ping'an. Dia masih sangat muda, tetapi masih ada sedikit rasa jijik di hatinya. Pemuda seperti itu seharusnya menjadi siswa pembimbing yang disumbangkan oleh keluarganya. Saya khawatir bakat sejati dan pengetahuan praktisnya tidak konsisten. Tidak apa-apa diberikan kelas 3 atau 2. Namun, ketika menerima kertas ujian dari petugas, Zhao Wenhua semakin terkejut, karena kertas ujian tersebut menandai bahwa Zhu Ping'an adalah orang pertama yang mengikuti ujian tahun ini. Pemuda ini bukan seorang tahanan, dia diterima sendiri dalam ujian, dan dia adalah kepala kasus. Ketika dia membukanya lagi dan melihat lembar jawaban Zhu Ping'an, nafas Zhao Wenhua menjadi sedikit cepat. Begitu saya membuka buku itu, saya merasakan aliran energi. Font ini tampak hidup, pena bergerak seperti naga dan ular, besi menarik kait perak, dan tinta menembus batu tinta besi. Melihat font ini saja, tidak berlebihan jika memberikan rating kelas 1. Melihat isinya lagi, Tuan Zhao Wenhua dan Tuan Zhao mau tidak mau mengambil teh di sebelahnya dan menyesap 2 kali berturut-turut. Setelah membaca 8 bagian esai dan teori kebijakan Zhu Ping'an, petugas di sebelahnya harus mengisi ulang teh Tuan Zhao 2 kali. Zhao Wenhua membaca kertas ujian Zhu Ping'an 2 kali, mengelus janggutnya dan memandang Zhu Ping'an yang sedang berlutut di bawah panggung dengan hati-hati,
meletakkan kertas ujian di tangannya dan bertanya. Berapa umurmu? Zhu Ping'an, yang berlutut di bawah dan mengerang, mendengar ini. Setelah Zhao Wenhua bertanya, dia dengan hormat menjawab. Tuan, saya berusia 13 tahun ini. Zhao Wenhua mengangguk, memandang Zhu Ping'an dan tiba-tiba bertanya, hadiah tidak senonoh apa? Penguji lain di atas panggung instruktur juga sedikit terkejut. Dulu, latihannya hanya menanyakan makna kitab suci kepada siswa dan meminta siswa melafalkan beberapa patah kata. Mengapa tiba-tiba masalah ini menjadi begitu sulit? Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Zhu Ping'an dengan rasa simpati. Bab 193, tanggapi dengan tenang. Mendengar pertanyaan Zhao Wenhua, Zhu Ping'an juga sedikit terkejut. Baru saja, ketika teman sebelumnya, Anda baru saja memintanya untuk melafalkan bagian, musim semi dan musim gugur. Meski terkejut, Zhu Ping'an segera menyesuaikan kondisinya, otaknya bekerja cepat, dan merespons dengan tenang. Pertanyaan yang diajukan oleh Zhao Wenhua berasal dari, mencius. Lilo Xia, etiket tidak senonoh, makna tidak adil, orang dewasa tidak bisa melakukannya. Saat menjawab, Anda harus membedakan antara etiket yang benar dan etiket yang tidak pantas. Hanya dengan cara inilah Anda dapat benar-benar memahami pertanyaan ini dan mencius. Zhu Ping'an dengan cepat memahami inti pertanyaannya. Hampir beberapa detik setelah Zhao Wenhua selesai berbicara, dia menjawab dengan tenang. Orang dahulu menganggap ini sebagai etiket, tetapi saya harus mengikutinya sekarang. Ini mungkin tidak sejalan dengan orang kuno, etiket. Selain itu, orang-orang di zaman dahulu menganggap ini sebagai kebenaran, tetapi saya harus mengikutinya sekarang, dan ini mungkin tidak sesuai dengan makna kuno. Zhu Ping'an memilih perspektif waktu, mulai dari perbedaan antara etiket kuno dan modern dan kebenaran, dan menunjukkan bahwa orang dahulu menganggapnya sesuai dengan etika, hal-hal yang benar, jika orang masih mengikuti dan menirunya, itu mungkin tidak sejalan dengan etika dan kebenaran, dan itu bisa menjadi etiket yang tidak etis dan kebenaran yang tidak benar. Menurut metode tanya-jawab esai 8 bagian, ketika menjawab hadiah yang tidak pantas ini, Anda hanya bisa menjawab berdasarkan kalimat ini, dan tidak bisa memperluasnya. Hal yang paling tabu adalah menjawab makna ilegal dari kalimat berikutnya dalam kalimat ini kalimat. Alasan Zhu Ping'an menjawab kalimat ini bersama-sama adalah karena tata krama dan kebenaran terlalu erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan, maka ia menjawabnya bersama-sama. Setelah menyelesaikan kalimat pertama, Zhu Ping'an terus menjawab tanpa jeda. Mencius berkata, itu bukan ritual, itu bukan hal yang benar. Jangan lakukan itu, Tuan, kenyataannya berbeda. Itu bukan ritual. Ritual, jika kamu mengawini istrimu dan memujanya di pagi dan sore hari, itu tidak benar. Jika kamu mengawini istrimu dan memujanya di pagi dan sore hari, itu tidak apa suami akan melakukannya. Bagaimana mungkin saya tidak mempedulikannya? Itu pendapat saya yang sederhana, saya harap Anda mengoreksi saya. Kata Zhu Ping'an dengan singkat dan padat. Kebaikan yang luar biasa. Setelah Zhu Ping'an menjawab, seorang instruktur di sebelahnya tidak dapat menahan diri dan berkata dengan penuh semangat. Selesai. Instruktur menyadari bahwa dia gegabah dan menyerahkan tangannya kepada Zhao Wenhua untuk menuduhnya. Tidak masalah, mari kita nikmati artikel bagus bersama-sama. Zhao Wenhua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tapi dia sangat anggun. Setelah Zhao Wenhua menghibur bawahannya, dia mengelus janggutnya dan berkata kepada Zhu Ping'an, Anda bisa bangun dan berbicara. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Ritus didasarkan pada kebenaran. Kebenaran itulah yang membuat ritual. Ketidakadilan dapat dilihat dengan sendirinya. Pembicaraan tentang kontingensi juga memiliki perspektif yang unik. Penuh dengan semangat dan energi, yang sangat populer di kalangan saya, puas dengan jawaban Zhu Ping'an dan berkomentar sambil mengelus jenggotnya. Semua orang dewasalah yang mengawasi sekolah dengan sangat baik. Zhu Ping'an berkata bertentangan dengan keinginannya. Meskipun orang ini adalah pengkhianat, bagaimanapun juga, dia masih mengontrol sumber kehidupan ujian kekaisarannya saat ini. Zhu Ping'an bukanlah orang yang bertele-tele, dia masih mengerti apa yang dikatakan kapan. Sebagai manusia, lebih baik berbentuk bulat di luar dan persegi di dalam.
Selama Anda tetap berpegang pada inti dan prinsip dalam hati Anda, akan lebih mudah untuk maju dengan berani jika Anda lebih lembut di luar. Yang disebut, damai seperti angin musim semi, seserius embun beku musim gugur, yang diambil dari gambaran uang, berbentuk bulat di luar dan persegi di dalam. Kata-kata Zhu Ping'an cukup efektif. Setidaknya setelah mengatakannya, mata Zhao Wenhua segera menjadi lebih hangat ketika dia melihat ke arah Zhu Ping'an. Mengapa saya mengawasi siswa dengan sangat baik? Ini semua berkat Yang Maha Kudus. Anda harus mengingat ini. Kembalilah dan belajar keras untuk NK, dan jangan mengkhianati rahmat Yang Maha Kudus. Zhao Wenhua dengan serius memperbaiki kesalahannya kata-kata Zhu Ping'an tadi. Tapi ada senyuman di matanya, dan dia mengoreksi kesalahan Zhu Ping'an dengan serius. Kemudian dia mengubah suaranya dan mendorong Zhu Ping'an untuk mempersiapkan ujian NK dengan serius dengan cara yang agak lebih tua. Mempersiapkan ujian NK, hei, aku tahu arti elegannya setelah mendengar lagu string. Wajah Zhu Ping'an dipenuhi dengan kegembiraan dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya dengan hormat menghormati ajaran Anda. Zhao Wenhua mengangguk, mengambil kuas dan menulis komentar di kertas ujian Zhu Ping'an. Teori yang indah digunakan dalam tulisan, keanggunan dan keanggunan, bakat. Langran dari Universitas Tsinghua sangat berbeda dan flamboyan. Petik 2. Dari segi penulisan, kata-kata dan maknanya indah. Jawaban di depan panggung didasarkan pada penelitian eksternal dan internal, dan dianggap benar, kelas 1. Jika Anda lulus ujian di kelas 1, Anda dapat mengikuti ujian Kota Praja NK, apalagi yang kelas 1. Setelah Zhu Ping'an mengucapkan terima kasih kepada Zhao Wenhua dengan tangannya, dia berjalan menuruni panggung di bawah bimbingan petugas, dan melihat bahwa pria gemuk Sue Chi lah yang berdiri di bawah panggung menunggunya. Paha orang ini masih gemetar saat dia berdiri di sana, dengan wajah gemuk yang sangat serius. Saat dia melihat Zhu Ping'an turun, wajah gemuknya tersenyum seolah sedang menangis. Zhu Ping'an menyemangati pria itu dengan matanya, lalu berjalan menuju gerbang di bawah bimbingan petugas. Ada 8 orang di gerbang sekarang, ditambah 9 dari mereka. Mereka mungkin akan dibebaskan setelah pria gendut itu selesai menyerahkan surat-suratnya. Zhu Ping'an menunggu di gerbang kurang dari 10 menit. Di bawah bimbingan petugas, pria gemuk itu berjalan dengan wajah bahagia seperti anjing buldog. Cara dia berjalan membuatnya hampir terbang. Karena peraturan pemeriksaan, dia tidak dapat berbicara bahkan ketika dia menunggu untuk dibebaskan, tetapi pria gemuk itu berdiri di samping Zhu Ping'an, menyeringai di wajah gemuknya dan mengedipkan mata. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa produk ini berhasil lolos. Benar saja, Zhao Wenhua tetaplah Zhao Wenhua dalam sejarah. Tidak peduli seberapa bagus dia di permukaan, dia tidak bisa menyembunyikan sifat aslinya sebagai menteri pengkhianat. Ketika pria gendut itu tiba, jumlah siswa yang menunggu di depan pintu pelepasan mencapai 10. Instruktur di dekat pintu menghitung jumlah orang dan melaporkannya ke platform tinggi. Kemudian gong dibunyikan, pagar gerbang dibuka perlahan, dan instruktur di pintu memeriksa identitas satu persatu sesuai dengan catatan daftar nama yang diserahkan dan melepaskan mereka. Setelah meninggalkan pintu, pria gemuk itu secara misterius menarik Zhu Ping'an ke tempat terpencil dan tidak berpenghuni. Dia menepuk bahu Zhu Ping'an dengan tangannya yang besar seperti cakar beruang, menyeringai seperti anjing buldog dan berseri-seri dengan gembira. Kakak Zhu, kamu benar-benar luar biasa. Tunggu sebentar, hahaha. Sekarang mari kita lihat apa lagi yang bisa ayahku katakan, hahaha. Kakak, bersikaplah lembut. Zhu Ping'an menarik napas, dia mengusap bahunya. Oh, maafkan aku, aku tidak bisa menahannya ketika memikirkan wajah ayahku yang bau. Pria gendut itu terlambat meminta maaf dengan wajah gendut. Saudara Zhu, kamu di kelas berapa? Kamu pasti duduk di kelas 1. Baru kemudian pria gendut itu ingat untuk bertanya kepada Zhu Ping'an bagaimana ujiannya. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya. Pria gendut itu terkejut dan menggelengkan wajahnya berulang kali. Tidak mungkin, kamu pasti bercandakan. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dengan serius, aku tidak berbohong padamu. Pria gendut itu bergumam pada dirinya sendiri, seolah dipukul dengan kilat, bagaimana ini bisa terjadi. Dengan bakat saudara Zhu,
bagaimana mungkin dia tidak menjadi yang terbaik? Saya punya satu, terbaik, lebih dari Anda. Zhu Ping'an berkata dengan tenang. Mendengar ini, wajah gendut pria gendut itu berubah menjadi ekspresi kepahitan dan kebencian. Tuan Gemuk, saya tidak sebaik Anda jika saya memberikannya. Puaslah. Perilaku pria, itu benar. Pria gendut itu memikirkannya dan berubah menjadi tampilan buldog lagi. Meskipun peringkatnya belum diumumkan, kamu dan aku aman. Ayo pergi. Saudaraku, mari kita traktir kita. Ayo pergi ke sisi lain. Tidak, begini. Jika kamu tidak mabuk di restoran, kamu tidak akan kembali. Bab 194 Perjudian. Kamu boleh makan, lupakan anggurnya. Zhu Ping'an masih sangat tertarik dengan lamaran pria gendut itu untuk menjamu tamu. Dia tidak punya pilihan selain makan di siang hari. Bukan karena Zhu Ping'an adalah orang yang pilih-pilih makan kuenya di ruang pemeriksaan terlalu tidak enak. Jika bukan karena teh, Zhu Ping'an hampir tidak bisa menghabiskan sepotong kue pun. Tentu saja hal ini bisa dimaklumi. Ujian ilmiah bukanlah ujian nasional yang penting seperti ujian provinsi, dan dana yang dialokasikan sangat kecil. Zhuang Yuanhong yang luar biasa, jangan menyesalinya. Kata pria gendut itu dengan wajah gendut. Namun, tidak ada telur. Zhu Ping'an tidak tertarik sama sekali. Karena penyerahan kertas lebih awal, saat itu baru sekitar jam 3 sore, dan tidak banyak orang di restoran. Zhu Ping'an dan Fatih duduk di kursi dekat jendela di bawah bimbingan petugas toko. Pria gendut itu dengan murah hati meminta pemilik toko untuk membawakan hidangan khasnya ke meja, dan Zhu Ping'an juga menikmati kesuksesannya. Bagaimanapun, keluarga pria gendut itu tidak kekurangan uang. Saat Zhu Ping'an dan yang lainnya sedang berpesta di restoran, banyak siswa berjubah hijau datang satu demi satu dari dalam restoran, memenuhi lobi. Para siswa ini pasti baru saja meninggalkan ruang ujian. Ada banyak orang yang menyerahkan makalah pada saat itu, dan petugas akademik Zhao Wenhua tidak punya waktu untuk langsung menandainya, jadi dia hanya menerima kertas tersebut. Orang-orang ini tidak tahu bagaimana hasil ujian mereka. Mereka merasa cemas atau bersemangat dengan antisipasi. Mereka memiliki pendapat yang tak ada habisnya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mereka berdebat dan minum-minum, dan restoran mulai menjadi ramai. Mendengarkan suara orang-orang yang kurang berprestasi mendiskusikan soal-soal ujian, Fatih memutar matanya dan bersenandung dengan nada menghina, tapi mungkin itu karena suaranya rendah dan tidak menimbulkan suara apapun. Hal ini membuat Fatih sedikit tidak senang, tapi aku kandidat kelas 1. Biarkan aku pergi, kamu adalah orang yang memberi hadiah melalui pintu belakang, dari mana kamu mendapat kebanggaan. Zhu Ping'an membenci perilaku pria gendut itu. Kali ini soal-soalnya mudah. Saya merasa saya harus bisa melakukannya. Yah, saya juga merasa bahwa saya memiliki peluang bagus untuk lulus ujian kali ini. Satu sama lain, terdengar suara kentut yang merdu dan nyaring. Kata, tidak, jelas dan merdu, dan kata tersebut diucapkan dengan nada yang jelas dan bulat. Untuk sesaat, suaranya sangat keras. Restoran tiba-tiba menjadi sunyi. Semua suara yang memberi semangat menghilang. Pelajar di meja mengikuti suara tersebut dan melihat seorang pria gemuk di meja sebelah menatap kembali ke semua orang dengan wajah polos. Sapu lantai dengan sopan. Itu penghinaan terhadap kesopanan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan dunia jika kamu tidak bisa mengendalikan kentutmu? Siswa di meja sebelah menuduh pria gemuk itu, dan kami baru saja mengatakannya baik-baik saja, tidak masalah, dan keluarkan kentutmu. Apa artinya? Tidak, sungguh sial. Tentu saja, para siswa pasti tidak akan berperilaku vulgar seperti itu. Kata-kata tuduhannya juga janggal, tapi ekspresi kemarahannya masih tetap ada. Menanggapi tuduhan semua orang, pria gendut itu tidak tersipu atau terkesiap, dan menjawab, saya tidak kentut. Saya bernapas dari pantat saya. Petik 2. Baru saja aku melihat wajah pria ini memerah, dan kupikir dia sedang melakukan sesuatu. Sial, aku tidak menyangka pria ini benar-benar sedang meremas pantatnya. Titik. Meskipun dia seorang sarjana, dia adalah seorang pria gemuk. Ketika kata-kata itu keluar, banyak siswa di meja sebelah tidak dapat menahannya dan ingin mengangkat tangan mereka. Apa?
Kamu peduli dengan langit dan bumi, tapi kamu masih peduli dengan kotoran dan kentut orang. Apa yang kamu lakukan? Jangan impulsif. Kita semua adalah orang-orang yang berstatus. Kita tidak bisa melakukan apa yang Feng He melakukannya. Gemuk dia berdiri dari meja, melambaikan tangannya yang gemuk untuk mengendalikan situasi, lalu melambaikan wajah gemuknya dan berkata secara provokatif, "Baiklah, kita semua turun dari ruang pemeriksaan, jadi mari kita bertaruh di meja ada kita berdua di meja ini. Jika kamu menang, aku, Sue Chiren, akan meminta maaf padamu di restoran terbaik di kota Yingtian. Tapi jika kita menang, haha, traktir saja kami makan di sini, Don tidakkah kamu berani?" Adikmu, inilah yang ada dalam pikiran orang ini. Saya dan si gendut pasti lulus ujian. Tidak peduli seberapa bagus orang-orang di meja, mereka tidak boleh lulus setengahnya. Mereka hampir dijamin menang. Si gendut bisa mencuri perhatian. Di sisi lain, meski kalah, si gendut juga akan mencuri perhatian. Zhu Pingan tidak bisa berkata-kata melihat perilaku tak tahu malu pria gendut itu. Dia tidak tertarik menjadi pusat perhatian atau semacamnya. Tentu saja hal seperti ini bukanlah hal yang luar biasa, biarkan saja pria gendut itu melakukan apapun yang dia mau. Jika saatnya tiba, Fatih bisa datang sesukanya, dan dia tidak berniat datang. Kamu sendiri yang mengatakannya, jangan menyesalinya. Beberapa siswa di meja sebelah tidak sabar untuk berteriak begitu Fatih selesai berbicara. Di mata mereka, Fatih, seorang pria yang bahkan tidak bisa mengendalikannya kentut, pasti sudah memikirkannya. Dalam ujian ilmiah, sedangkan untuk pemuda yang duduk di hadapan pria gendut itu, dia jelas tidak memiliki seluruh rambutnya. Dia pasti seorang siswa pembimbing yang disumbangkan oleh keluarganya sebaik pria gendut itu. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, pria gendut itu murni mencari pelecehan, dan tentunya mereka pasti sangat puas dengan perilaku seperti ini. Jadi, mereka menemukan beberapa perantara di restoran tersebut, kemudian mengeluarkan hasil tes masing-masing untuk membuktikan identitas mereka, lalu menyalin nama dan tempat lahir orang-orang di kedua meja tersebut, menunggu untuk digunakan sebagai bukti pertaruhan ketika hasilnya dirilis. Kemudian, seluruh restoran menjadi harmonis kembali. Suatu saat, seorang ayah dan anak perempuannya menyanyikan lagu-lagu datang ke lobi restoran, mereka semua berpakaian sederhana. Gadis ini berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki wajah yang lembut, tidak terlalu cantik, tetapi dia memiliki suara yang bagus. Setelah menyanyikan dua lagu, ayah saya meletakkan alat musiknya dan berjalan mengelilingi aula dengan pelat besi untuk mendengarkan hadiah dari orang-orang. Zhu Pingan juga mengambil selusin koin dan menaruhnya di piring ayah mertuanya. "Terima kasih, Tuan." Seseorang menghadiahinya, dan gadis yang berdiri itu meletakkan tangannya di pinggangnya, menekuk kakinya dan memberkati. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, namun tiba-tiba gadis itu merusak suasana harmonis dengan berteriak dan memohon ampun. Ternyata suatu saat, seorang pria muda dengan rambut berminyak dan wajah merah jambu muncul di lobi. Dia terlihat mesum dan menggoda gadis di lobi, mengucapkan kata-kata standar yang menggoda tentang bersenang-senang dengan kakakmu dan membuatmu bahagia. Ada beberapa pecundang di belakangnya. Orang-orang di lobi semuanya adalah cendekiawan yang tidak memiliki rasa keadilan, dan mereka semua segera berdiri dan bersiap untuk melakukan pertunjukan pahlawan menyelamatkan keindahan. "Saya ingin tahu siapa di antara Anda yang berani pindah. Tuan Zhao, petugas akademis, adalah paman ketiga saya." Tuan muda berkepala berminyak dan berwajah merah muda itu berteriak sambil tertawa licik, menunjuk dengan arogan ke arah orang-orang di lobi, dan terancam percaya diri. Para cendekiawan ini baru saja meninggalkan ruang ujian, dan apakah mereka dapat mengikuti ujian provinsi NK? Semuanya berada di tangan paman mereka Zhao Wenhua, guru Zhao untuk bangun jika dia mau. Ayah gadis itu ingin menyelamatkan gadisnya, tapi dia dihentikan oleh pemuda jahat itu. "Hahaha, kamu harus menjadi selirku yang ke-8 dan melahirkan anak laki-laki gendut untukku, hahaha." Pemuda jahat itu begitu bangga hingga dia terus menggodanya. Bab 195 Pembalikan. "Oh, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama Tuan Zhao berada di Yingtian?" "Oh, Anda datang bersama Tuan Zhao, kan?"
Tepat ketika pemuda jahat itu sedang menggodanya, sebuah suara keluar di waktu yang tidak tepat. Pemuda jahat itu menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berusia 13 atau 14 tahun tersenyum polos dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Apakah kamu bawang hijau itu? Pemuda jahat itu mengangkat hidungnya ke atas dan memandang dengan jijik ke arah Zhu Ping'an. Tuan Zhao, ini salahmu. Anda bahkan tidak memberitahu saudara-saudara kita ketika Anda datang. Zhu Ping'an berdiri dari meja dan berjalan beberapa langkah. Dasar bajingan. Para siswa di lobi sangat meremehkan Zhu Ping'an dan diam-diam muntah. Bekerja bersama. Benar-benar bajingan di kalangan ulama. Mendengar pujian Zhu Ping'an, pemuda jahat itu mau tidak mau mengubah wajahnya, dan menganggap Zhu Ping'an dan pria gendut itu sebagai rekan-rekannya. Apa yang kamu bicarakan, saudaraku? Saat aku menyelesaikan pekerjaanku, saya akan menghadiahi saudara laki-laki saya tersayang dengan kehormatan ini. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zhao atas bantuannya. Namun, itu bukan salah saya. Bagaimana mungkin gadis cantik seperti itu layak menyandang status Tuan Zhao? Lahir pada saat itu tidak akan terlihat lagi, dan Tuan Zhao juga akan memiliki wajah yang tidak tahu malu. Ringan. Kecantikan seperti ini hanya pantas untuk dinyanyikan di restoran. Jika Tuan Zhao bisa mempercayaiku, aku pasti akan melahirkan untuk anak laki-laki gendut. Zhu Ping'an membujuk dengan sudut bibir terangkat. Gadis yang menyanyikan lagu tersebut menjuluki Zhu Ping'an sebagai anak nakal, dan dia sangat membenci Zhu Ping'an hingga dia ingin mengertakkan gigi. Bocah nakal itu ragu-ragu. Apa yang masih kamu lakukan berdiri di sini? Dengan penampilanmu, kamu bahkan tidak layak untuk bersandar pada Tuan Zhao kita. Keluar dari sini. Zhu Ping'an mendorong gadis penyanyi itu menjauh dengan jijik. Begitu pemuda jahat itu bergerak, dia ditangkap oleh Zhu Ping'an. Gadis seperti ini. Cek, kenapa repot-repot? Aku akan mencarikan satu untuk Tuan Muda Zhao. Dia pasti akan menjadi gadis yang baik. Zhu Ping'an menghentikan pemuda jahat itu. Gadis yang menyanyikan lagu itu meludahi bocah nakal itu dan Zhu Ping'an, dan dengan cepat membantu ayahnya meluncur menuju pintu. Namun, ketika dia hendak menyelinap ke pintu, dia dihentikan oleh salah satu orang jahat. Hei! Pemuda jahat itu memperhatikan wanita itu menyelinap ke pintu sebelum dia bereaksi. Kemudian dia memandang Zhu Ping'an dengan penuh kesadaran dan bertanya, kamu bilang kamu sedang mencari saya. Di mana orangnya? Siapa itu? Di mana itu? Saya, orang yang saya cari untuk Anda, kata Zhu Ping'an sambil berjalan menuju pria gemuk itu dia. Zhu Ping'an mengangkat sudut bibirnya. Menunjuk pada pria gendut itu, dia berkulit putih dan gemuk. Dia, pemuda jahat itu berbalik dan menatap pria gendut yang tidak bersalah itu, dan menjadi marah, ini dia sudah dewasa. Bisakah dia juga memberi saya seorang anak? Sederhana saja, pinjamkan dia istrimu dan selir 7 kamar tidurmu, kata Zhu Ping'an dengan tenang. Aku akan menidurimu, lihat apakah aku tidak menghajarmu. Pemuda jahat itu memerintahkan anak buahnya untuk memberi pelajaran pada Zhu Ping'an. Semuanya, dengarkan aku. Pria ini palsu. Dia bilang dia keponakan Tuan Zhao, tapi Tuan Zhao berasal dari Kabupaten Cixi, Provinsi Zhejiang. Semua orang telah mendengarkan ceramah Tuan Zhao, yang memiliki aksen Cixi. Tapi pria ini berkata dia adalah keponakan Tuan Zhao. Tapi dia memiliki aksen Yingtian yang asli. Sudah berapa lama Tuan Zhao bisa berbicara dengan aksen Yingtian yang begitu asli? Itu jelas palsu. Tapi perilakunya saat ini benar-benar mencoreng nama baik Tuan Zhao menutup mata, bukan? Pada saat ini, Zhu Ping'an dengan cepat dan jelas membuat kesimpulan kepada semua orang, dan kemudian dia menjadi sangat menggoda. Masuk akal. Jadi saya minum anggur. Saya memikirkan tentang pahlawan yang menyelamatkan keindahan, dan rasa keadilan saya ditekan. Siswa yang sudah lama bersama, meletus. Satu demi satu, mereka melangkah maju dan mulai menuduh dan mengutuk pemuda jahat itu. Dia berkata bahwa dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan, dan kemudian sarjana itu tidak pandai dalam tinju dan kaki tetapi ada banyak orang. Akibatnya, lobi menjadi berantakan, dan pemuda jahat serta kaki tangannya terkubur di laut. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lari!
Zhu Ping'an menekan kepala pria gendut itu dan memimpin dengan menyelinap menuju pintu. Pria gendut itu menyelinap pergi tanpa menyadarinya. Saat dia berjalan, dia tidak lupa menendang seekor anjing di kejauhan. "Kenapa kamu masih di sini? Ayo cepat pergi." Zhu Ping'an akhirnya masuk ke pintu dan menemukan bahwa ayah dan putrinya yang bernyanyi masih berdiri di depan pintu dengan bodoh. "Anda tidak boleh pergi sekarang." "Tidak lagi." "Oh, terima kasih, Tuan. Saya baru saja salah paham." Sebelum penyanyi itu menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Zhu Ping'an telah menghilang di jalan, dan dia tidak pergi. Saya tidak tahu apakah dia mendengar permintaan maafnya. Kemudian, tubuh gemuk lainnya keluar dari pintu, dengan penuh semangat mengejar sosok Zhu Ping'an, seolah dikejar anjing, berlari dengan lidah terjulur. "Ayo cepat pergi dan minta maaf." Ayah Singer menarik gadis itu ke seberang jalan. Gadis yang menyanyikan lagu itu ditarik oleh ayahnya, namun dia masih melihat kembali sosok Zhu Ping'an yang menghilang, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Pria gendut itu menghabiskan banyak tenaga dan berlari sepanjang jalan, dan akhirnya berhasil menyusul Zhu Ping'an yang sedang jongkok di pinggir jalan dan terengah-engah saat mendekati penginapan. "Saudara Zhu, kenapa kamu berlari begitu cepat? Aku masih ingin melangkah maju dan menendang yang palsu itu." Pria gendut itu tersentak dan bertanya dengan bingung. Zhu Ping'an berjongkok di tanah dan terengah-engah, hanya melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa. "Tapi saya belum mengatakannya. Pendengaran Anda sangat bagus. Saya bahkan tidak mendengar perbedaan antara aksen Tuan Zhao dan aksen palsu itu." Pria gendut itu menarik napas sejenak dan memandang Zhu Ping'an dengan kagum. "Aku juga tidak mendengarnya," kata Zhu Ping'an dengan tenang setelah menarik napas. "Apa?" Pria gendut itu tertegun, "Lalu apa yang kamu katakan itu benar? Jika saya tidak mengatakan itu, bagaimana mereka bisa mempercayainya? Kamu tidak takut?" Pria gendut itu tampak terkejut, dan tangan gemuk yang menunjuk ke arah Zhu Ping'an mulai bergetar. "Kenapa kamu harus takut? Seperti kata pepatah, kamu tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi rekan satu tim yang seperti babi." Sekalipun orang itu benar-benar keponakan Tuan Zhao, orang itu hanyalah rekan satu tim yang seperti seekor babi. Coba pikirkan, di siang bolong dalam keadaan seperti itu, dia secara terbuka menganiaya gadis-gadis sipil, belum lagi bersikap tidak bermoral meskipun dia tahu bahwa kami adalah pelajar. Kami, para siswa, bukanlah orang bodoh. Tuan Zhao tahu pentingnya sebagai petugas akademis, jadi dia tidak berani melindunginya. Betapapun sedihnya dia hanya memuji kami dan tidak berani mengkritik kami, dan semua orang dalam masalah, kata Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya sedikit, bangkit dan berjalan ke penginapan. Faktanya, Zhu Ping'an belum mengatakan apa-apa, dia benar-benar tidak bisa begitu saja menyaksikan tragedi itu terjadi. "Kamu benar-benar menungguku." Pria gendut itu menggelengkan kepalanya dan mengejarku. Sesampainya di penginapan, Zhu Ping'an dan Fatih kembali ke kamar masing-masing. Setelah Zhu Ping'an kembali ke kamarnya, dia mandi air panas, istirahat sejenak, lalu duduk di meja dan melanjutkan membaca. Jika Anda ingin memenangkan istana katak dalam ujian kota Praja NK, Anda hanya dapat melakukan upaya terus-menerus. Saat itu malam, dan lampu di kamar Zhu Ping baru dimatikan hingga larut malam. Bersambung.